Seseorang tidak bisa disebut lemah lembut kalau dia tidak di posisi membalas namun dia tidak lakukan. Kalau dia berada di posisi yang tidak bisa membalas kita, itu bukan kelemah lembutan, itu kelemahan. Orang itu nggak bisa apa-apa. Misalnya kalau ada diktator lalu ada rakyat jajahannya, mereka bukan lemah lembut, mereka belum teruji. Tunggu sampai mereka pegang kuasa, pegang senjata, gimana nanti kelakuan mereka. Lemah lembut adalah orang yang pegang senjata, pegang kuasa, tapi tidak akan melakukan dengan caranya. Orang yang lemah lembut itu jangan dilawan. Karena orang yang lemah lembut jikalau dilawan, kalau sampai dia melawan kita, hari itu dia berhenti jadi lemah lembut. Hati-hati, orang yang lemah lembut kalau melawan, sekalipun dia salah, kita merugi karena dia pasti akan pakai kuasanya. Bahaya. Tapi lebih ngeri lagi kalau orang lemah lembut tidak melawan kita ketika kita salahin mereka. Berarti yang adil di baliknya akan membelanya. Itu berarti Tuhan akan turun tangan. Ketika Musa, orang yang paling rendah hati dan lemah lembut di seluruh dunia itu dicari gara-gara oleh yang namanya Harun serta Miriam. Tuhan yang muring dan ngamuk. Lalu habis itu dikustailah si Miriam. Langsung begitu Tuhan berkata, apa-apaan? Ketika Musa gak marah, hai Harun Miriam, hati-hatilah, you be careful. Tapi kalau Musa marah, sekalipun akhirnya dia salah, kalau dia pakai tongkatnya bukan bicara kepada batu itu, tapi pada batu karang yang teguh itu dia pukul sama tongkatnya, bum, keluar air. You be careful dengan tongkatnya. Kalau sampai tongkat itu dipukulkan laut merah, dia membelah, tongkat itu dipukulkan ke kehidupanmu. Karena ada sesuatu yang buruk terjadi padamu, tapi setelah itu Tuhan menghukum Musa, dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Orang lemah lembut itu susah dilawan. Kalau dia melawan kita, dia salah tapi kita rugi dulu. Kalau dia sampai tidak membalas kita, hati-hati, berarti pembalasanmu itu sudah giro berjalan, belum dicairkan. Pasti akan nanti kena dalam hidupmu. Siap-siap aja. Kalau ada orang lemah lembut, dan hidupnya lebih benar dari kita nyalahin, hati-hati aja. Your punishment is a certainty, sudah pasti. Just wait. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, bahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Bahagia itu mudah. Jangan kau hitung perlakuan orang terhadapmu. Jangan hitung untung ruginya. Selalu ngomong gini ayat 5, asal hatiku benar sama Tuhan, aku tidak peduli. I don't care what others think. I don't care what they say about me. Enak orang yang bisa lakukan ayat 5 ini, panjang umur, stresnya kecil. Karena stres kita hanya stres yang perlu, stres pekerjaan misalnya, tantangan di depan, tapi kita tidak terganggu sama sekali dengan hal-hal lain yang tidak perlu kita pikirkan. Bahagia itu mudah. Gak usah masuk dalam pikiran orang. Jaga aja hatimu lemah lembut, kau tahu siapa membelamu. Soal kita berkata, nanti itu urusan saya. Pembalasan adalah hakku. Bagianmu kalau kamu lemah lembut, kamu akan memiliki bumi, kamu akan bertumbuh, kamu akan berkembang, kamu akan berbuah. Itulah kelemah lembutan, itulah bagian orang yang lemah lembut. Tuhan akan memberkati dia. Enak. Apa yang membuat kita seringkali gak bisa tidur? Bukan karena tantangan pekerjaan, terus terang. Kadang-kadang yang membuat kita gak bisa tidur adalah, apa kata orang? Perlakuan mereka, dan kita menuntut keadilan. Jangan menuntut keadilan pada dia sang maha adil. Gak usah guruin Tuhan, Tuhan itu tahu harus berbuat apa. Tugasmu dan tugasku hanyalah jaga hatimu aja. Benar di depan Tuhan. Pastikan kita lemah lembut dengan orang. Jangan kita melakukan segala sesuatu dengan cara kita. Jangan segala sesuatu main hakim sendiri. Serahkan ke Tuhan. Urusi urusanmu. Kau akan memiliki bumi.